Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku siswa kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian selalu baik, sehat, dan selalu tetap semangat. Meskipun sementara ini saat ini kita tidak dapat melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat mengecilkan semangat kita untuk terus belajar, dan belajar. Dan yang pastinya belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kalian semua tadi, kita diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam hal apapun, terutama pada kegiatan belajar hari ini. Dan semoga pandemi virus corona ini dapat segera berakhir agar kita dapat bertemu lagi dan melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung. Pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi dan sedikit menjelaskan materi melalui video pembelajaran. Ibu harap kalian dapat mencari sumber informasi yang lain yang dapat kalian temukan di berbagai platform dan tidak hanya terpacu pada buku paket saja. Kalian bisa menyimak video pembelajaran ini sambil makan, sambil tiduran, asalkan tetap fokus dan memperhatikan video. Maka itu, ayo segera siapkan alat tulis dan bukunya untuk mencatat, karena pembelajaran hari ini akan segera dimulai. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Ya, benar. Benar sekali, kita akan belajar tentang materi dinamika kependudukan Indonesia. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai jumlah dan pertumbuhan penduduk di Indonesia, persebaran penduduk di Indonesia, komposisi penduduk di Indonesia, kualitas penduduk di Indonesia, serta keragaman etnik dan budaya yang ada di negeri ini. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan dapat pertama, menjelaskan dinamika kependudukan Indonesia, yang kedua, mendeskripsikan persebaran penduduk di Indonesia, yang ketiga, mendeskripsikan jumlah dan pertumbuhan penduduk di Indonesia, yang keempat, mendeskripsikan komposisi penduduk di Indonesia, yang kelima, mendeskripsikan pertumbuhan dan kualitas penduduk di Indonesia, dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan wujud dan bentuk keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Untuk itu, adakah dari kalian yang sudah membaca materi tentang hari ini? Jika belum ada, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian dapat berpendapat, bertanya, agar lebih menyenangkan pembelajarannya. Perhatikan materi dengan seksama. Nanti akan Ibu adakan kuis untuk menguji pemahaman kalian. Berapa sih jumlah anggota keluarga kalian yang tinggal serumah? Tentu jumlah anggota keluarga kalian akan sangat bervariasi. Ada yang 3, 4, 7, 9, bahkan 10. Dari jumlah anggota keluarga tersebut, maka tentu akan menambah jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah anggota keluarga yang cukup banyak akan menambah beban tanggungan keluarga. Keluarga yang mempunyai anggota sedikit kemungkinan dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara maksimal apabila juga memiliki pendapatan yang cukup, sehingga kesejahteraannya pun akan tinggi. Ada yang tahu mengapa demikian? Ya, karena memiliki anggota yang cukup banyak, tentu juga harus didukung dengan pendapatannya agar kebutuhannya tercukupi, sehingga jika anggota keluarga banyak, kebutuhan juga akan banyak. Maka dari itu, apabila anggota keluarga yang sedikit didukung dengan pendapatan yang cukup, maka tingkat kesejahteraannya akan tinggi. Permasalahan yang kita bahas tadi akan menjadi awal pembahasan pada materi ini. Penjelasan materi berikutnya akan Ibu tayangkan video
Yang selanjutnya, kalian dapat memberikan tanggapan atau pendapatnya mengenai video tersebut. Ibu juga akan menampilkan berbagai gambar untuk membuat kalian memunculkan ide-ide baru dan kalian dapat berpikir kritis. Ibu harap kalian selalu aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Walaupun tidak dilakukan secara tatap muka di kelas, kalian juga harus tetap semangat. Yang selanjutnya, dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan, adakah materi yang belum jelas? Jika masih ada materi yang dirasa belum jelas, kalian dapat menanyakannya melalui via WA atau WhatsApp grup yang sudah kita buat. Kesimpulan untuk materi hari ini yaitu jumlah penduduk Indonesia seiring berjalannya waktu akan semakin bertambah banyak. Tentu, maka itu laju pertumbuhannya juga akan bertambah tinggi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, maka pemerintah juga harus perlu mengatur persebaran penduduknya agar tidak hanya terpadat di Pulau Jawa seperti sekarang. Jumlah penduduk yang banyak juga harus didukung dengan kualitas penduduknya agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan yang baru. Kualitas penduduk di Indonesia dapat diukur melalui segi pendidikannya, kesejahteraannya, kesehatannya, ataupun pendapatannya. Mengingat luasnya Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, tentu akan mengakibatkan adanya keragaman di dalamnya. Keragaman itu dapat terbentuk bahasa, tarian, pakaian, agama, kepercayaan, ataupun yang lainnya. Kalian sebagai generasi milenial seharusnya dapat melestarikan dan mengenalkan pada dunia luar mengenai kebudayaan Indonesia dengan segala dukungan teknologi yang ada pada masa kini. Adapun pesan moral pada hari ini yaitu apabila kita ingin mendapatkan kehidupan yang tercukupi, yang layak, maka kita harus meningkatkan kualitas pada diri sendiri agar dapat bersaing dengan orang lain. Kualitas tersebut bisa dengan meningkatkan pemahaman, keterampilan, ataupun yang lainnya. Di samping bersaing, kita juga harus menghormati dan menghargai orang lain, walaupun terdapat perbedaan. Adanya perbedaan tersebut seharusnya membawa kita menjadi persatuan, sehingga kita harus mempunyai toleransi yang tinggi. Dengan adanya sikap toleransi tersebut, maka kehidupan kita akan damai dan terhindar dari segala perselisihan. Ibu rasa cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, akan ada kuis mengenai materi dinamika kependudukan. Kuis juga akan dilaksanakan secara online melalui quizzes.com dengan kode 867178. Kalian dapat bersiap-siap untuk mengerjakan kuis tersebut. Ibu akan menyampaikan info lebih lanjut mengenai pengerjaan kuis di WhatsApp group, karena kuis akan dilaksanakan secara bersama. Terima kasih atas partisipasi dan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran minggu depan akan membahas tentang kondisi alam di Indonesia. Silahkan dibaca terlebih dahulu agar pemahaman kalian saat melihat video semakin bertambah. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di ujung pertemuan video pembelajaran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi Ibu masih mengalami kekurangan atau masih membuat kalian bingung. Kalian bisa menanyakan bagian yang belum dipahami melalui grup WhatsApp yang telah dibuat. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.